Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Made ketika ia duduk di bangku paling belakang kelas, dekat jendela yang kacanya retak seperti peta sungai kering. Dari luar, ia tampak biasa saja, murid pendiam, nilai cukup, tidak pernah membuat masalah. Namun di dalam kepalanya, pikirannya sering berisik. Made iri. Ia iri pada Wira yang selalu dipuji guru, iri pada Komang yang mudah tertawa dan disukai banyak teman. Iri pada mereka yang hidupnya tampak lebih ringan, lebih terang. Iri itu tidak pernah keluar lewat kata-kata, tidak pernah menjelma menjadi perbuatan. Ia hanya tinggal di kepala, diam, tapi menekan. Setiap kali guru memuji Wira, Made tersenyum tipis. Tapi di dalam pikirannya, ia membandingkan, menghitung, dan mempertanyakan keadilan. Kenapa bukan aku? Bukankah aku juga belajar? Pikiran-pikiran itu datang tanpa diundang, lalu menetap. Di rumah, Made hidup bersama ibunya yang menjahit pakaian pesanan tetangga. Ayahnya telah lama meninggal. Tidak ada yang salah dengan hidupnya, hanya saja Made sering merasa hidup orang lain selalu satu langkah lebih mudah. Suatu sore, Made membantu ibunya mengantarkan pakaian ke rumah seorang tetua desa. Lelaki tua itu dikenal pendiam dan jarang keluar rumah. Saat Made menunggu ibunya berbincang, pandangannya tertumbuk pada rak buku tua di sudut ruangan. Salah satu buku terbuka. Di halaman yang menguning, tertulis sebuah kalimat. Segala perbuatan berawal dari pikiran. Pikiran yang kotor akan mencari jalan keluar. Made membaca pelan. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi kalimat itu menempel di kepalanya seperti debu yang sulit disapu. Malam itu, Made sulit tidur. Ia teringat kembali pikiran-pikirannya sendiri, iri yang disembunyikan, prasangka yang tak pernah diucapkan, kebencian kecil yang ia anggap wajar karena tidak melukai siapapun. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa, pikirnya. Bukankah aku hanya berpikir? Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil mengganggu rutinitasnya. Wira, murid yang selalu dipuji itu, dituduh menyontek saat ujian. Suasana kelas berubah tegang. Wira membantah, suaranya gemetar. Guru meminta semua murid tenang. Saat itulah Made merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dadanya. Ada kepuasan kecil yang muncul. Cepat, licin, dan memalukan. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa, tetapi pikirannya berkata, akhirnya dia jatuh juga. Pikiran itu hanya berlangsung sesaat, namun cukup untuk membuat Made merasa asing pada dirinya sendiri. Sepulang sekolah, Made duduk lama di balai banjar. Ia memperhatikan anak-anak kecil berlarian, tertawa tanpa beban. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan aku membiarkan pikiranku dipenuhi perbandingan? Malamnya, ia membuka kembali ingatannya tentang kalimat di buku tua itu. Pikiran yang kotor akan mencari jalan keluar. Ia mulai mengerti, pikiran tidak selalu diam. Ia hanya menunggu kesempatan. Hari-hari berikutnya, Made mulai memperhatikan pikirannya sendiri. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengenali. Setiap kali iri muncul, ia tidak menolaknya, tetapi bertanya, mengapa aku merasa seperti ini? Ia menyadari bahwa iri sering datang saat ia lelah, saat ia merasa tidak cukup, saat ia lupa bersyukur. Suatu pagi, Wira menghampirinya. Tuduhan menyontek itu terbukti salah. Namun Wira tampak berbeda, lebih pendiam, lebih hati-hati. Aku capek, kata Wira tiba-tiba. Semua orang pikir aku selalu kuat. Made terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari orang yang selama ini ia bandingkan dengan dirinya. Sejak hari itu, sesuatu berubah perlahan. Tidak dramatis, tidak langsung suci. Tetapi Made mulai membersihkan pikirannya seperti orang menyapu halaman setiap pagi, bukan karena daun tidak akan jatuh lagi, tetapi karena halaman harus tetap dijaga. Ia belajar bahwa berpikir baik bukan berarti tidak pernah memiliki pikiran buruk. Berpikir baik adalah memilih tidak memelihara pikiran buruk itu. Pada suatu upacara kecil di desa, Made kembali bertemu tetua yang rumahnya penuh buku.
Lelaki tua itu tersenyum saat melihat Made menatap rak buku. Pikiranmu sedang ramai, tanyanya. Made mengangguk pelan. Itu wajar, kata sang tetua. Yang penting, kau tidak menjadikannya rumah. Made pulang sore itu dengan langkah ringan. Ia tahu hidup tidak akan tiba-tiba adil. Namun ia juga tahu, sebelum kata dan perbuatan, ada satu hal yang harus ia jaga terlebih dahulu. Pikirannya, karena dari sanalah semuanya bermula.